ke-7 metode karya wisata, gitu. Terus yang ke-8 metode latihan dan keterampilan. Yang ke-9 metode pemberian tugas. Yang ke-10 metode bermain peran. Yang ke-11 metode bercakap-cakap. Dari beberapa itu yang biasanya digunakan di sekolahan Bunda, kebanyakan mesti ya ceramah mungkin toh nggih, diskusi mungkin menggunakan tanya jawab juga, resitasi juga, percobaan atau eksperimen. Itu pada waktu penjenengan anak-anak disuruh masak-masakan, itu berarti kan menggunakan metode eksperimen atau percobaan. Karya wisata, mungkin kalau karya wisata itu tidak harus piknik. Karya wisata itu bisa ke sawah, melihat tanduran, melihat tanaman, itu juga bisa dimasukkan metode karya wisata. Latihan dan keterampilan, mungkin anak-anak disuruh bergelantungan di luar, itu juga setiap hari kan mesti ada seperti itu, pemberian tugas, bermain peran mungkin pada kegiatan awal dan akhir. Tapi kalau di kegiatan inti meskipun dengan sentra atau bercakap-cakap, itu bisa diberikan dipasang metode, yaitu metodenya kalau di inti ya pemberian tugas, demonstrasi itu kalau di inti. Kalau di awal bisa diskusi, bisa ceramah, bisa bermain peran, atau bisa bercakap-cakap. Kalau di metode di kegiatan inti ya pemberian tugas, percobaan itu bisa, latihan dan keterampilan bisa. Mungkin Bunda kemarin di sekolah belum seperti itu, nanti sedikit-sedikit untuk tambahan ilmu yang akan saya sampaikan. Sudah paham Bunda dengar semua? Sampun? Sampun? Ya, kalau sampun saya lanjut. Tidak ada pertanyaan dalam metode? Silakan kalau mau bertanya muncul di sini. Silakan. Siapa? Nggih. Yang tadi kan ada metode resitasi atau memberi tugas. Bedanya dengan metode tugas apa ya, Bu? Beda no. Maksudnya begini. Di sini diterangkan di K13. Resitasi itu Bu Guru memberikan tugas. Tadi ada metode pemberian tugas. Ini sebetulnya sama, hanya ini resitasi ini digunakan memberikan tugas pada anak-anak yang langsung istilah langsung, pamannya di luar, anak-anak disuruh mengambil mengambil bata, diberi tugas untuk mengerjakan apa, itu di luar kegiatan. Tetapi kalau pemberian tugas ini sama sebetulnya, hanya pelaksanaannya yang berbeda saja. Itu dijadikan satu juga enggak apa-apa. Hanya bahasanya memang di situ ada seperti itu. Paham? Jadi nanti kalau menulis jangan resitasi juga. Menulis ya pemberian tugas begitu. Ngaten nggih? Hanya itu artinya. Nggih. Terus lainnya siapa yang mau bertanya lagi? Itu jadikan satu boleh, jadi nanti 10 metode saja enggak apa-apa. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo. Kalau enggak ada saya lanjut. Mungkin belum ada lagi nggih. Saya lanjut dulu nggih. Hah? Nggih, saya lanjut dulu. Bisa dilanjut Bunda? Bisa, Bu. Nggih. Kalau bisa saya lanjut dulu, terus nanti yang terakhir kita baru akan menjelaskan yang dari awal. Ini dibaca, siapa yang bisa membaca? Siapa saja boleh kok. Ini tadi Bu baru mendapat 3 nggih. Yang lain monggo. Baru Bu Siti Masyarah, yang lain monggo. Mbak Anita, ya Mbak Anita tadi kan belum kelihatan. Aku nih rada apa jenenge sing gampang-gampang. Putri. Siapa tadi? Bu Titi. Bu Titi ada nggih? Siapa tak? Bu Titi. Bu Tati, silakan Bu Tati dibaca. Monggo. Nggih. Apa kok dinamakan kurikulum 13 dalam pembelajaran TK sekarang? Dalam pembelajaran kurikulum, bahan belajar bisa dikaitkan dengan K13. Yang dimaksud adalah kurikulum 13 itu pengganti KTSP. Kurikulum Nggih. Lanjut. Mbok ketok kene to, Mbak. Diketokke kene, Mbak, sapa kuwi? Bu Anita. Lah, cantik kok lah. Lanjut. Lanjut. Yuk. K13 itu selama memiliki prinsip utama
utama juga punya 3 aspek penilaian antara lain. Yang kelihatan Loh, wes ketareng. Sudah? belum? Pengetahuan, Baru sampai pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Tak bacakan nggih. Nggih. itu sampai Tadi K13 selain memiliki prinsip utama juga punya 3 aspek penilaian antara lain pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah di sini yang ingin saya bahas, jadi tutup Mbak Anita. Saya mau bertanya, ya jangan ditutup, enggak apa-apa. Mbak Anita, penjenengan di sekolah sudah menggunakan K13, sudah nggih? Halo. itu Bu Tati, Bu. Oh Bu Tati toh, jadi Bu Anita. Bu Tati toh, nggih Bu Tati. Di kurikulum sudah di sekolah sudah menggunakan K13 nggih? Sudah. Ampun. Sudah pernah mengalami kurikulum tingkat satuan pendidikan sudah? Mulai mengajar tahun berapa? 2013 kalau nggak salah. Oh lah 2013. berarti sudah pernah mengalami KTSP nggih? Sudah pernah nggih? KTSP, kurikulum KTSP itu yang kemarin ada KBK dan sebagainya itu loh. Itu kemarin ini gantinya itu sebetulnya sama. Terus dari K13 ini mempunyai prinsip 3 aspek penilaian. Yang dimaksud penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku nek di sekolah penjenengan menilai pada anak didik apa wae Bunda? Bisa dijelaskan dengan saya. K13 itu di situ memiliki prinsip yaitu 3 aspek penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Nah ini yang dinilai siapa? Yang dinilai mungkin bu gurunya bisa, siswanya bisa. Lah ini yang pengetahuan ini antaranya pengetahuan apa yang disampaikan kepada siswa. 3 aspek ini yang satu pengetahuan tentang apa, keterampilan tentang apa, sikap perilaku anak itu yang bagaimana. Ini kan juga bisa masuk SOP, juga bisa masuk kreativitas, bisa masuk. Coba saya diberi contoh. Kalau contohnya menilai dari prinsip ini penilaian yang pengetahuan itu yang dinilai contohnya anak didik yang bagaimana, keterampilan anak didik yang melaksanakan tugas apa, sikap perilaku itu anak didik yang baru bagaimana, umpamanya seperti itu. Monggo Mbak Tati bisa? Monggo. Monggo Mbak Tati dijawab. Untuk sikap mungkin ada waktu kegiatan di awal dalam pelaksanaan doa, Bu. Terus selain berdoa SOP bisa nggih? SOP bisa nggih? Pada saat harus harus masuk ruangan. Sip nggih, apalagi kemarin kadang baca mesti bisa. Sidik-sidik bisa. Terus si keterampilan pada waktu anak melaksanakan kegiatan apa itu? Melaksanakan kegiatan apa itu namanya, Bu? Nah, nopo? Kegiatan fisik motorik. Ya keterampilan menggunting, melipat, gitu. Terus apa lagi? Pada saat melakukan kegiatan motorik kasar juga. Ya, bergelantung gitu. Ayunan, nggih. Terus titihan, itu kan masuk juga nggih. Titihan nggih. Meniti. Meniti. Diketok-ketok masuk ndelik. Terus pengetahuan yang dimaksud napa contohnya? Untuk pengetahuan mengenalkan bahwa membedakan ciptaan Tuhan ciptaan manusia, membedakan beberapa hasil karya yang ada di sekolah itu ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan, kan begitu, gitu. Pengetahuan juga
juga bisa mengenalkan Pak Presiden siapa, kan juga bisa, gitu. Pernah mengenalkan? Ya. Ya, Pak Bupatinya siapa, nggih. Bupatimu sopo, nggih kan berbeda-beda siswanya dari TK mana, dari mana-mana kan mungkin berbeda. Pak Lurahnya siapa untuk pengetahuan di awalnya. Nggih, saya kira itu. Yang lain mungkin dari aspek prinsip utama yang 3 aspek penilaian ini, apakah kira-kira ada yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Tati? Mungkin bisa ditambahkan, Bunda, ayo. Ada ndak? Cukup? Cukup, Bunda? Halo? Halo, sayang. Cukup, Bun. Cukup. Kalau cukup kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ayo, sekarang ini kita lanjut. Coba aku duwe daftar ASN di sini. Mbak Anissa Istiqomah ada tidak? Halo. Ada, Bunda. Ayo dibaca. Diperlihatkan di sini Anita Istiqomah. Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 2. Kita kelihatan tak? Ayo. Jadi mboten kelihatan. Iya, Bunda. Error. Monggo, Mbak. Siapa tuh mau? Error, Mbak. Ayo yang lain sing iku kok error. Iya, Mbak, error, Mbak. Mbak Anissa Istiqomah. Terus pundi, Mbak? Bisa kelihatan enggak?